Om Swastiastu, jumpa lagi di channel YouTube Krishna Global dengan materi Perkembangan Hukum Hindu. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara. Hukum Hindu juga berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan. Kehadiran hukum Hindu dimulai dari adanya sebuah perdebatan di antara para tokoh agama pada saat itu. Berbagai tulisan yang menyangkut hukum Hindu menjadi dan merupakan perhatian khusus bagi para maharsi terhadap pembinaan umat manusia. Adapun nama-nama para maharsi sebagai penulis hukum Hindu di antaranya Gautama, Baudayana, Sanka, Likhita, Wisnu, Apastamba, Harita, Wikana, Paitinasi, Usanama, Kasyapa, Berharaspati, dan Manu. Dengan adanya upaya penulisan atas hukum Hindu, tampak jelas kepada kita bahwa referensi hukum Hindu telah lama dimulai juga dengan berbagai perdebatan dan kritik masing-masing sehingga melahirkan beberapa aliran hukum Hindu, di antaranya 1. Aliran Yajnavalkya oleh Yajnavalkya, kemudian 2. Aliran Mithaksara oleh Vijnaneshwara, yang ketiga aliran Dayabhaga oleh Jimutawahana. Dari ketiga aliran tersebut, akhirnya keberadaan hukum Hindu dapat berkembang dengan pesat, khususnya di wilayah India dan sekitarnya. Dua aliran yang terakhir yang mendapat perhatian khusus dan dengan penyebarannya yang sangat luas yaitu aliran Yajnavalkya dan aliran Vijnaneshwara. Pelembagaan aliran Yajnavalkya dan Vijnaneshwara yang di atas sebagai sumber hukum Hindu pada Dharma Sastra adalah tidak diragukan lagi, karena adanya ulasan-ulasan yang diketengahkan oleh penulis-penulis Dharma Sastra sesudah Maharsi Manu, yaitu Medhati, Kulukhabata, setidak-tidaknya telah membuat kemungkinan pertumbuhan sejarah hukum Hindu dengan mengalami perubahan prinsip sesuai dengan perkembangan zaman saat itu dan wilayah penyebarannya seperti Burma, Muang Thai sampai ke Indonesia. Pengaruh hukum Hindu sampai ke Indonesia nampak jelas pada zaman Majapahit, tetapi sudah dilakukan penyesuaian atau reformasi hukum Hindu, yaitu dipakai sebagai sumber yang berisikan ajaran-ajaran pokok Hindu, khususnya memuat dasar-dasar umum hukum Hindu, yang kemudian dikembangkan menjadi sumber ajaran Dharma bagi masyarakat Hindu di masa penyebaran agama Hindu ke seluruh pelosok negeri. Bersamaan dengan penyebaran Hindu ke seluruh pelosok negeri ini, diturunkanlah dalam bentuk terjemahan-terjemahan ke dalam bahasa Jawa kuno yang isinya juga memuat undang-undang yang mengatur praja wilayah Nusantara. Adapun aliran yang mempengaruhi hukum Hindu di Indonesia yang paling dominan adalah Mithaksara dan Dayabhaga. Hukum-hukum tata negara dan tata praja serta hukum pidana yang berlaku adalah sebagian besar merupakan hukum yang bersumber pada ajaran Menawa Dharma Sastra. Hal ini kemudian dikenal sebagai kebiasaan-kebiasaan atau hukum adat seperti yang berkembang di Indonesia dan khususnya dapat dilihat pada hukum adat di Bali. Istilah-istilah wilayah hukum dalam rangka tata laksana administrasi hukum dapat dilihat pada desa praja. Desa praja adalah administrasi terkecil dan bersifat otonom, dan inilah yang diterapkan pada zaman Majapahit, terbukti dengan adanya sesanti.
sesana dengan prasasti-prasasti yang dapat ditemukan di berbagai daerah di seluruh Nusantara. Lebih luas lagi, wilayah yang mengaturnya dinamakan Grama, dan daerah khusus ibu kota sebagai daerah istimewa tempat administrasi tata pemerintahan dikenal dengan nama Pura. Penggabungan atas pengaturan semua wilayah ini dinamakan dengan istilah negara atau rastra. Maka dari itu, hampir seluruh tatanan kenegaraan yang dipergunakan sekarang ini bersumber pada hukum Hindu. Manusia dalam pergaulan dan menjalankan kehidupan ini, mereka diatur oleh undang-undang yang dibuat oleh lembaga pembuat undang-undang. Lembaga pembuat undang-undang dibuat oleh manusia. Oleh karena itu, undang-undang adalah buatan manusia. Di samping itu ada pula undang-undang yang bersifat murni, yaitu undang-undang yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang disebut dengan wahyu Tuhan. Wahyu inilah yang dihimpun dan dikodifikasikan menjadi kitab suci. Jadi kitab suci adalah semacam undang-undang yang pembuatnya adalah Tuhan Yang Maha Esa dan bukan dibuat oleh manusia atau apurushaya. Keharmonisan hidup ini sangat tergantung pada keberadaan hukum yang berlaku di lingkungan sekitar kita. Baik tidaknya pelaksanaan hukum tersebut juga sangat tergantung pada siapa yang menjadi pengambil keputusan dari pelaksanaannya. Hukum alam disebut dengan istilah reta, dikuasai oleh retawan, Tuhan Yang Maha Kuasa atau ide Sang Hyang Paramekawi sebagai penciptanya. Demikian juga bentuk hukum lainnya sangat tergantung dengan siapa pembuatnya, mengapa dan di mana dibuatnya. Apakah hukum itu? Hukum adalah peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok, agar terciptanya suasana yang serasi, tertib, dan aman. Hukum ini ada yang tertulis maupun ada yang tidak tertulis. Hukum inilah yang merupakan undang-undang. Di dalam sebuah negara, undang-undang dari semua undang-undang disebut undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu mengatur pokok-pokok yang menjadi sendi kehidupan bernegara, dan dari undang-undang dasar itu dibuat undang-undang pokoknya. Seperti halnya dengan undang-undang dasar, dalam kehidupan beragama, semua peraturan dan ketentuan-ketentuan selanjutnya dirumuskan lebih terinci dengan menafsirkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kitab suci itu. Hukum adalah peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang ditetapkan oleh penguasa, pemerintah, maupun berlakunya itu secara alamiah, yang kalau perlu dipaksakan agar peraturan tersebut dipatuhi sebagaimana yang ditetapkan. Tujuan yang hendak dicapai dari adanya hukum itu adalah suatu keadaan yang damai, adil, sejahtera, dan bahagia. Untuk tercapainya hal tersebut, maka di dalam hukum itu harus mengandung sanksi yang bersifat tegas dan nyata. Hukum berfungsi sebagai pengendali sosial agar tercapai ketertiban. Unsur-unsur yang terpenting dalam peraturan-peraturan hukum memuat dua hal, yaitu unsur-unsur yang bersifat mengatur atau normatif. Yang kedua, unsur-unsur yang bersifat memaksa atau represif. Dalam hal ini, umat Hindu yang juga merupakan warga negara Indonesia, mereka harus tunduk pada dua kekuasaan hukum, yaitu satu, hukum yang bersumber pada perundang-undangan negara, seperti UUD, UUP, undang-undang, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Yang kedua, hukum yang bersumber pada kitab suci sesuai dan menurut agamanya. Hukum Hindu penting untuk dipelajari karena satu, hukum Hindu merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku bagi masyarakat Hindu di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 29 ayat 1 dan 2, serta pasal 2, aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. 2.
Untuk memahami bahwa berlakunya hukum Hindu di Indonesia dibatasi oleh falsafah negara Pancasila dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum adat di Bali dengan hukum agama Hindu atau hukum Hindu. Dan yang keempat, untuk dapat membedakan antara adat murni dengan adat yang bersumber pada ajaran-ajaran agama Hindu. Muncul dan tumbuhnya aliran-aliran hukum Hindu ini adalah merupakan fenomena sejarah perkembangan hukum Hindu yang semakin meluas, berkembang. Bersamaan dengan itu pula, maka muncullah kritikus-kritikus Hindu yang membahas tentang berbagai aspek hukum Hindu, serta bertanggung jawab atas lahirnya aliran-aliran hukum tersebut. Sebagai akibatnya, maka timbullah berbagai masalah hukum yang relatif menimbulkan realitas kaidah-kaidah hukum Hindu di antara berbagai daerah Hindu. Dua aliran hukum yang muncul itu akhirnya sangat berpengaruh bagi perkembangan hukum Hindu di Indonesia, terutama aliran Mitakshara dengan berbagai pengadaptasiannya. Di Indonesia kita mewarisi berbagai macam rontal dengan berbagai sebutan, seperti Usana, Gajah Mada, Sarasamucaya, Utara Manawa, Agama, Adigama, Purwadigama, Kertapati, Kertasima. Di antara berbagai macam rontal-rontal itu yang memuat tentang Sasana adalah Raja Sasana, Siwa Sasana, Putra Sasana, Resi Sasana, dan yang lainnya. Semuanya itu adalah merupakan gubahan yang sebagai bersifat penyalinan dan sebagian lagi bersifat pengembangan. Perlu dan penting kita ketahui, sumber hukum dalam arti sejarah adalah adanya Raja Sasana yang dituangkan dalam berbagai prasasti dan paswara-paswara yang dipergunakan sebagai jurisprudensi hukum Hindu yang dilembagakan oleh para raja-raja Hindu. Hal semacam inilah yang nampak pada kita, yang secara garis besarnya dapat dikemukakan sebagai hal mengenai sumber-sumber hukum Hindu berdasarkan atas sejarahnya. Demikianlah uraian singkat dari sejarah adanya perkembangan hukum Hindu yang patut kita pedomani bersama untuk mewujudkan ketertiban umat sedunia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.